dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait administrasi kependudukan dan perlindungan hukum. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKBP 3A, Kabupaten Cianjur, menggelar kegiatan sosialisasi. Acara yang mengambil tema terkait KTP-KTA dan tindak pidana perdagangan orang, atau TPPO ini berlangsung di Gedung Aula Kantor Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada hari Rabu tanggal 15 April 2026. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri langsung oleh jajaran Forkopimcam Sukaresmi, mulai dari Camat, Kapolsek, dan Ramil, Ketua PGRI, hingga Kepala Puskesmas. Turut hadir pula Ketua MUI, Ketua PKK, Pendamping Desa, PKH, serta seluruh Kepala Desa dan Ketua BPD Sekecamatan Sukaresmi, serta undangan lainnya. Dalam sambutannya, Camat Sukaresmi, Aziz Muslim, menekankan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga administrasi kependudukan yang valid serta waspada terhadap ancaman perdagangan orang. Sementara itu, Kepala Dinas DPPKBP 3A Kabupaten Cianjur juga menyampaikan materi penting terkait program dan upaya pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, serta memastikan kelengkapan data kependudukan. Dari Cianjur, Rustipi mengabarkan. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu relatif banyak, Pak. Khususnya di Kecamatan Sukaresmi ini, bahkan tahun kemarin di Kabupaten Cianjur itu ada 164 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan ini tentu saja sangat menyedihkan gitu ya, karena ini menyangkut terhadap masa depan anak-anak kita yang menjadi korban kasus kekerasan ini. Kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik aja, Pak. Ada kekerasan seksual, kekerasan seksual juga ini tuh kan ada pencabulan, bahkan ada yang sudah terjadi ruda paksa terhadap anak-anak kita. Nah, tentu saja ini harus dijadikan perhatian khusus bagi seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan agar jangan sampai ada kejadian terulang kembali seperti ini. Karena ini saya melihat kejadiannya berkali-kali walaupun dengan korban yang berbeda gitu Pak ya. Dan tentu saja masalah pendidikan di dalam keluarga, terutama pola asuh terhadap anak, jangan sampai anak-anak ini menjadi korban child grooming, yaitu korban dari manipulasi orang dewasa yang mereka melakukan kegiatan manipulatif gitu ya, seolah-olah dia itu seperti orang yang peduli, kemudian dia memberikan kenyamanan, dia memberikan kebutuhan calon korban, sehingga tetapi pada akhirnya dia melakukan eksploitasi terhadap calon korban tersebut. Dan ini tentu saja harus dipopulerkan Pak, masalah child grooming ini. Jangan sampai orang tua ini tidak memberikan kebutuhan anak-anaknya, terutama masalah keamanan, kenyamanan, perlindungan di keluarga, terutama di keluarga dulu gitu ya, karena nanti kenyamanan, keamanan dan perlindungan terhadap anak ini akan justru diambil alih oleh para pelaku child grooming ini. Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Sukaresmi. Hari ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak yang alhamdulillah diselenggarakan di Desa Cikanyere dengan narasumber dari Dinas DPPKB P3A Kabupaten Cianjur, Unit TPA Cianjur. Hadir juga para psikolog dan tim dari unit TPA. Intinya kami undang ya, para kepala desa, BPD, tokoh agama, kemudian juga unsur pendidikan, para kader Posyandu, pendamping TKS KPK. Kita sama-sama berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat secara masif, secara luas, bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah masalah kita bersama yang sama-sama kita wajib cegah, kita wajib berusaha untuk menghilangkan tidak ada lagi kasus-kasus seperti itu di Sukaresmi. Tentu ini sebagai langkah kami preventif dengan harapan setelah kegiatan sosialisasi ini para peserta dapat menyampaikan lagi ke masyarakat secara masif dan luas. Dan juga kita menghimbau juga kepada masyarakat
ataupun siapapun yang mengetahui adanya ya tindak kekerasan terhadap perempuan, tindak kekerasan terhadap anak, termasuk tindak pidana penjualan orang, silahkan laporkan, jangan takut, melalui pemerintahan desa, melalui kami di kecamatan, dan kami akan segera koordinasikan dengan penegak hukum, termasuk pendampingan hukum, pendampingan psikologis bagi korban dan keluarga. Sehingga ini langkah-langkah yang kita lakukan ya hari ini, dengan harapan tadi tidak ada lagi kasus-kasus lagi, dan kita serahkan kepada penegak hukum untuk kasus-kasus yang sedang ditangani ini, mudah-mudahan cepat selesai, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita siapapun, dan terutama nih saya titip para orang tua, jaga anaknya, jaga tidak hanya cukupi kebutuhan sekolah dan jajannya, tapi yang terpenting adalah luangkan waktu untuk senantiasa berdialog dengan dia, dampingi proses kehidupan anak, supaya anak betul-betul merasa orang tua itu hadir, tidak hanya fisik tapi perhatian dan sebagainya. Terima kasih.